Oke, di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang materi kelanjutan dari topik kita mengenai teks deskripsi, yaitu mengenai struktur dan prosedur penulisan dari teks deskripsi, gitu ya. Nah, seperti sebelumnya yang sudah pernah Miss jelaskan, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, kalau dilihat di sini, ya teks deskripsi itu sebenarnya apa? Nah, teks deskripsi ini kan seperti yang di awal sudah pernah saya jelaskan. Teks deskripsi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca. Ya, jadi melalui teks deskripsi ketika kita membaca, kita bisa mengetahui kesan yang dirasakan oleh penulis terhadap suatu objek atau gagasan. Nah, di sini kita akan bahas tentang struktur dari teks deskripsi, gitu ya. Oke, ya, kita akan belajar mengenai struktur dari teks deskripsi, gitu ya. Nah, di sini struktur dari teks deskriptif, ya. Struktur teks tanggapan deskriptif, ya, itu mencakup yang pertama adalah identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan, atau kita juga bisa disebutkan sebagai penutup. Jadi ada 3 tahap, ya, 3 struktur yang harus dimiliki oleh suatu teks ketika kita mau menyebutkan teks itu sebagai teks deskripsi. Ya, yang pertama adalah, kalau kita lihat di sini adalah identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, yang pertama kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu bagian struktur teks deskripsi yang pertama. Ya, struktur teks deskripsi yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Nah, kira-kira apa yang ada yang harus tercantum di dalam bagian dari struktur teks deskripsi yang pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum. Nah, untuk apa kita harus tahu tentang struktur teks deskripsi? Ya, karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan di awal bahwa salah satu penilaian akhir dari topik belajar mendeskripsikan adalah kalian dituntut untuk bisa menuliskan suatu teks deskripsi. Ya, dimana ketika kamu menulis suatu teks deskripsi, kamu harus tahu dulu struktur teksnya apa saja. Ya, jadi paragraf awal, di awal-awal teks itu kamu harus menceritakan tentang apa, kemudian setelah itu apa yang harus kamu jelaskan, apa yang kamu harus deskripsikan, ya. Nah, di sini struktur teks deskripsi adalah identifikasi atau gambaran umum. Itu adalah struktur yang paling pertama. Ya, apakah struktur atau struktur teks deskripsi ini kita bisa acak? Tidak bisa. Jadi teks deskripsi harus dimulai dengan identifikasi atau gambaran umum terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek tersebut. Nah, misalnya di sini teks yang akan kita bahas sama-sama sebagai contoh adalah rumah tongkonan. Nah, teks ini sudah Miss posting di kelas dojo, di kelas story, dan kemarin ya Miss sudah minta untuk kalian mendownload, kalau bisa bahkan memprintkan, ya, jadi dalam bentuk hard copy yang bisa kalian pegang dan bisa kalian baca dengan lebih leluasa, ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat paragraf yang ditunjukkan di PowerPoint ini adalah paragraf pertama yang berisi tentang struktur teks deskripsi yang pertama, yaitu identifikasi atau gambaran umum. Seperti penjelasan di awal, di sini dituliskan teks deskripsi bagian identifikasi itu adalah berisi nama objek, ya, yang akan dideskripsikan. Judul dari teks ini adalah rumah tongkonan, ya, di sini. Nah, kalau kamu lihat di paragraf awalnya dikatakan di situ tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja.
Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Jadi di sini dia mulai menjelaskan dulu, dia mulai menyebutkan dulu, oh yang akan saya jelaskan di sepanjang teks deskripsi ini adalah tongkonan, ya. Di situ berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi sejarah lahirnya, dan makna nama. Nah, di awal dari teks ini dia menjelaskan tentang makna nama dari kata tongkonan itu sendiri. Tongkonan, objek tongkonan ini objek apa yang akan dijelaskan, dideskripsikan. Kemudian lokasinya di mana? Oh, di Toraja. Ya, objeknya tongkonan, lokasinya di Toraja. Terus sejarah lahirnya seperti apa? Ya. Terus di situ dikatakan dinobatkan sebagai rumah adat, ya. Terus makna nama. Nah, di awal di situ dikatakan tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Nah, kemudian berikutnya pernyataan umum tentang objek tersebut. Jadi di situ dikatakan tongkonan itu merupakan rumah adat, ya, salah satu ikon suku Toraja, ya. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit, terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao, ya. Jadi di sini struktur deskripsi teks ini bagian dari identifikasi atau gambaran umum. Kalian tidak perlu harus sesuai dengan yang Miss tulis di PPT ini, harus yang pertama itu yang harus dibuat adalah nama objek yang dideskripsikan dulu, lokasinya dulu, sejarah lahirnya itu bebas kalian susun. Yang penting di bagian identifikasi hal-hal seperti itu yang harus kalian cantumkan, gitu ya. Itu untuk rumah tongkonan. Jadi kalau dilihat di sini ada nama objek, ya, lokasi, gambaran umum tentang objek yang dijelaskan. Itu struktur teks deskripsi yang pertama, yaitu mengenai identifikasi atau gambaran umum. Nah, yang berikutnya, struktur teks yang kedua adalah deskripsi bagian. Ya, namanya deskripsi bagian. Kalau kita lihat di dalam teks itu, ya, di situ di bagian sampingnya itu mengatakan memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Itu berarti di dalam paragraf ini, ya, yang harus dijelaskan adalah topik-topik intinya. Jadi memerinci bahan kayu itu yang akan dijelaskan, yang akan kamu temukan ketika kamu membaca paragraf yang ini. Kemudian ukiran rumah seperti apa, hiasan atap rumah seperti apa, itu yang akan kamu temukan di dalam struktur teks deskripsi bagian ini. Ya, jadi ketika nanti kamu akan menulis teks deskripsi buatanmu sendiri, kamu harus menentukan, oh, tema besarnya, judulnya saya mau mengambil tentang objek A. Maka poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan tentang objek A itu apa, itu kamu isi, ya, kamu buat dalam deskripsi